Tapi jumhur sahabat, para tabi'in dan para ulama mencoba melihat, menganalisa, mengukur jarak di mana dulu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dan beliau mulai mengqashar. Fawajaduha tuqaribu arba'ata burdin, maka jumhur ulama mendapati yaitu bolehnya dia menjamak dan qashar itu adalah 21 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Baik, teman-teman semuanya pemirsa Al-Kalam yang dimanapun untuk semuanya berada, yang semoga segala penjagaan, lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan para Ustadz Al-Kalam yang diasuh oleh Ustadz Wijayanto Hafizahullah Ta'ala dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan umat seputar syariat Islam. Baik para Ustadz, ini telah masuk beberapa pertanyaan. Ini kita pilih untuk hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama, seberapa jauh dan seberapa lama perjalanan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasa di zaman ini? Mungkin maksudnya karena zaman sekarang ini sudah alat transportasi sudah modern. Terima kasih terkait dengan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang masuk ke dalam tersebut. Maka sekali lagi sepakat para ulama bahwa berapa jarak orang yang berpuasa ketika safar itu dibatalkan itu kembalikan ke hukum berapa jarak minimal seorang itu dibolehkan qashar sholat. Sekalipun memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan khusus, akan tetapi di sini jumhur sahabat dan tabi'in serta para ulama memberikan batasan-batasan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam kitab Minhajul Muslim dalam bab qashar wal jamak, sholat marid wal khauf atau sholatul qashar khususnya. Ini disebutkan al-masafatul lati yusannul qasru fiha lam yuhaddid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qasri masafatan yantahi ilaiha bil qasri. Jadi berbicara tentang jarak diperbolehkan qashar seorang musafir itu Nabi sama sekali tidak pernah memberikan batasan. Hanya saja wa inna majumhuru sahabati wa tabi'in wal a'immati nadharu ila masafatil lati qashara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumhur sahabat, para tabi'in dan para ulama mencoba melihat, menganalisa, mengukur jarak di mana dulu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dan beliau mulai mengqashar. Fawajaduha tuqaribu arba'ata burdin, maka jumhur ulama mendapati beberapa riwayat yang bercerita tentang Nabi itu mulai ketika safar mulai mengqashar sholatnya itu, ya kurang lebihnya adalah arba'atu burdin. Ya, arba'atu burdin. Ya, atau sama dengan 40 mil. Sekarang 1 mil berapa? 1,6. 1,6 sehingga kalau dikali 40 ya kurang 60 lebih 70-an lah ya. Ya, kurang lebih 70 kilo. Ya, jadi para ulama atau jumhur ulama mendapati ya safarnya Nabi yang Nabi mulai mengqashar sholat itu adalah 4 burdin atau 40 mil atau 70 kilo kurang lebihnya. Ya. Faman safaroha fi ghairi ma'siyatillah sunnalahul qasru. Maka barang siapa orang yang bersafar tanpa maksud dan tujuan maksiat, maka diperbolehkan dia mengqashar sholat. Ya. Nah, demikian kalau orang seorang yang puasa, dia melakukan
sebuah safar yang tidak maksiat. Safar maksiat misalnya apa? Safar jualan ganja, ini kan maksiat ya. Itu atau maksiat yang lain. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau dia safar ya dalam ketaatan, jaraknya sudah melebihi 70 kilo, maka boleh saja dia membatalkan puasa. Namun perkara membatalkan puasa atau meneruskan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Kalau dia misalnya memilih atau mungkin pembahasan beda ya, afdal mana sih orang musafir itu, apakah puasa atau iftar gitu ya, itu mungkin pembahasan beda lagi. Jadi kalau kita kembalikan ke pertanyaan bahwa berapa jumlah minimal seseorang itu melakukan safar dan boleh membatalkan puasa, jawabannya adalah kurang lebih menurut jumhur ulama 70 kilo kurang lebih atau 40 mil atau 70 kilo kurang lebihnya ya. Wow, ta'ala alam bisawab. Saya ulang lagi saat beliau penanya ini nanya terkait lamanya bepergian, ini termasuk sesuatu yang dilihat oleh syariat atau tidak. Jadi apakah berpedoman pada lamanya bepergian, lamanya safar sehari, 2 hari, 3 hari, atau hanya fokus pada jarak saja? Karena lamanya bepergian ini ditanya oleh pihak penanya. Tentunya jarak. Hanya jarak. Lama itu jarak. Ya, jarak. Bagaimana kalau naik pesawat? Sekalipun naik pesawat, lama jaraknya sudah memenuhi syarat, seorang boleh melakukan qasar atau insya aftar atau dia bertindak membuka itu ada rukhsahnya. Rukhsah itu minallah. Rukhsahnya kau itu tasawuf itu minallah. Surga Allah mau berikan kepada hamba-Nya. Nah, Masyaallah. Nah, jazakallah khairan katsiran. Ini ada yang mau menambahkan? Ini menjadi yang khilaf ulama berangkat dari tidak ada dalil yang jelas. Abu Hanifah masafahnya itu kalau diukur dengan lamanya memang salah satu ayam 3 hari. Perjalanan tapi perjalanan unta pakai unta. Bisairil ibil itu 3 hari. Kemudian yang jumhur Imam Malik, Syafi'i, Hambali itu 2 hari perjalanan unta. Jadi kalau masafahnya ya, jarak. Sehingga tadi ada kesimpulan yang saya baca dalam kitabnya yaitu Ustaz itu 16 farsah. 16 farsah sama dengan 4 butin istilahnya tadi. Jadi berapa tadi? 40 mil. Sekitar 40 mil atau 70 km atau ada yang dapat 80, tapi takriban bukan tahdidan, takriban itu kurang lebih. Sedangkan nanti berapa hari di sana nanti pembahasannya pada mungkin dan mustahil tentunya. Itu Baik para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sedikit menambahkan referensi tentang apa yang dijelaskan oleh Ustadz Sigit tadi, dan juga tambahan pertanyaan tadi dari penanya sebenarnya yang belum tercover ya. Saya ambilkan dari pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahali ya, di dalam syarah Minhajul Thalibin. Di sana beliau mengatakan yubahu tarkuhu aisyam lil musafiri safaran tawilan mubahan fa in tadarrara bihi fal fitru afdalu wa illa fasaumu afdalu kama taqaddama fi babi sholatil musafir. Jadi akhirnya memang dikembalikan ke pembahasan sholatnya musafir yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sigit mengenai jarak itu sekitar 40 tadi banyak dibahas oleh para ulama. Adapun jarak dari Nabi memang tidak pernah disebutkan, tapi diskusi para ulama itu mengarah kepada sekitar 40 mil atau
70 kilo lah kalau sekarang. Maaf, tapi 48 mil. 48 mil. Kurang lebih Itu 76. sekitar 76 ya. Pati Semarang. Sudah mengenai jarak itu. Karena memang ada sifat safar itu yang perjalanan terus, atau ada orang yang sifatnya safarnya itu perjalanan sebentar kemudian tinggal di suatu tempat beberapa waktu. Kalau ini pernah kita diskusikan ya, yaitu bolehnya dia menjamak dan qashar itu adalah 21 waktu sholat ya. Jadi atau kira-kira 4 hari lah. Jadi hari kelima dia harus sudah puasa lagi. Kalau sifat safarnya itu adalah sifat safar yang muksu di satu tempat, tinggal di satu tempat. Safar kemudian tinggal di satu tempat. Setelah sholat ke-21 ya dia harus sholatnya tam, puasanya juga kembali wajib. Tapi kalau sifat safarnya yang safar yang enggak ada pemberhentiannya ya, itu ya memang selama safar belum kembali ke rumah itulah dia boleh boleh berbuka dalam bulan puasa. Kemudian yang banyak dibahas di kitab-kitab itu sebenarnya adalah tahdororo ya. Jadi bolehnya berbuka ya, bagi seorang musafir itu tahdororo. Apakah musafir itu sebaiknya puasa ataukah berbuka, itu mana yang terbaik, itu ukurannya adalah tahdororo. Fa'in tahdororo ya, maka fasaumu afdol. Kalau safarnya kebalik. Fa'in tahdororo falfitru afdol. Iya, fa'illa fasaumu afdol. Jadi kalau mana yang terbaik bagi musafir itu bila safarnya ini berat, jauh dan membahayakan ya afdolnya mustahab ya di sini dibahasakan oleh Imam Al-Mahali itu mustahabnya adalah al-fitru. Boleh saya tambahkan sedikit mungkin terkait masalah jadi kapan dibolehkannya, kan tadi ada syaratnya, kemudian ada syarat-syarat beberapa tambahan syarat, beberapa saya coba lihat di beberapa tulisan kita itu memberikan tambahan bahwasanya kapan waktu dia boleh membatalkan puasa. Apakah dia sebelum berangkat? Kalau di sini disyaratkan sebelum fajar. Kalau dia puasa sebelum fajar berarti dia boleh batal saat itu udah nggak usah niat puasa. Bagaimana kalau setelah fajar? Apakah dia harus berpuasa terlebih dahulu atau dia otomatis langsung batal? Makanya di situ istilahnya ada hal lain selain pada jarak, yaitu bahwasanya kapan memulainya. Jadi sebagian di sini diberi keterangan, diberi syarat bahwasanya sebelum fajar. Kalau sebelum fajar berarti dari awal udah nggak usah niat puasa. Karena sebagian ulama terutama Imam Syafi'i itu mensyaratkan ada tabiyutun niyah. Nah, makanya di sini harus ada kejelasan. Apakah dia safarnya sebelum fajar atau setelah fajar? Kalau sebelum fajar otomatis dia nggak perlu puasa. Kalau setelah fajar, bagaimana hukum setelah fajar ini sampai kepada dia safar? Apakah dia harus berpuasa kemudian dia batal atau seperti apa? Nah, kalau di sini disyaratkan memang kalau dia berangkat setelah fajar, otomatis berarti dia puasa terlebih dahulu. Baru ketika nanti dia safar, baru dia batalkan puasa tersebut. Tapi tetap ada tabiutnya dulu, tabiutnya terutama istilahnya furujan khilaf atau seperti apa. Jadi harus ada kejelasan di situ karena sangat berkaitan ini. Kurang lebih seperti itu. El Kalam.